Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, bagi segenap warga Jemaat Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi edisi Kamis 28 Juli 2022. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Segenap warga Jemaat Depok yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, anugerah bagi kami semua. Dan seiring dengan itu Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas dan kegiatan kami mau meminta pertolongan dari Tuhan. Kami mau memulainya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini firman-Mu ada di sekeliling kami dan kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang dapat berbuah lebat ketika kami mendengar firman dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan. Kami siap dan rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Karena Kristus Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, segenap warga Jemaat Gereja Toraja Depok yang kekasih di dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah sungguhkah kita telah mengenal Dia? Sungguhkah kita telah mengenal Dia? Seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kau mengenal tetangga sebelah rumah kita?" Kemudian anaknya menjawab, "Tentu, Ayah." Kenapa ayah bertanya? Ya, apakah kau tahu makanan kesukaan mereka? Aku hanya tahu mereka adalah tetangga kita. Kata ayahnya, kau tidak mengenalnya dengan baik. Kau hanya mengetahui bahwa mereka tinggal di samping rumah kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan melakukan segala macam kecemaran. Tetapi kata Paulus, kamu bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena itu, orang yang mengenal Allah akan hidup menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan karena itu, sebagai manusia baru yang telah mengenal Allah, harus membuang dusta, berkata benar, tidak membiarkan diri berbuat dosa, jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutnya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian,
dan fitnah hendaklah dibuang dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai manusia baru, hidup dalam kasih mesra terhadap semua orang, hendaklah kita hidup saling mengasihi. Pertanyaan bagi kita, apakah kita telah mengenal Allah? Apakah kita sungguh mengenal Allah dengan baik, atau hanya sekedar tahu bahwa Allah itu kasih? Saat kita berkata bahwa kita mengenal Allah, maka kita telah belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, kenallah Allah lebih dalam. Lakukanlah perintahnya, sebab kita ini umat yang dikasihinya. Marilah kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah, lebih dekat lagi dengan Allah, lewat apa yang kita lakukan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami dengan tema sungguhkah kita telah mengenal Dia. Oh Roh Kudus, tuntun kami dalam pengenalan kepadamu dari waktu ke waktu sehingga kami semakin dewasa dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih untuk Diaken Yani Rusiani Melangi yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Berkati kehidupan pribadinya, keluarganya, karirnya, dan pelayanannya. Kiranya senantiasa memuliakan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan kekasih kami, Ibu Irnisman Gule, Madeleine Joy Pasolang, Bapak Alfred Thomas Topayung, Elona Yoselin Liora R, dan saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan namanya yang hari ini berulang tahun. Tambahkan sukacita bagi mereka Tuhan di pertambahan usia sekaligus menghitung hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan agar beroleh hati yang bijaksana. Kami berdoa buat mereka yang bergumul, mereka yang sakit, Tuhan peliharakan. Tuhan kuatkan iman dan bukakan jalan untuk saudara-saudara kekasih kami memperoleh kesembuhan kembali. Kami berdoa buat orang-orang tua kami yang lanjut usia, dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan, kuatkan dalam iman, percaya kepadamu. Berkati orang-orang sekitar akan senantiasa mengasihi saudara-saudara kekasih kami. Bapa di sorga, untuk segala suka duka hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau peliharakan kami. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan, Engkau kuasai, Engkau pimpin, Engkau peliharakan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan, mungkinkan itu terjadi dan tolong kami untuk memulai dari diri kami, dari keluarga kami. Tuhan, kami akan menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu. Dimanapun kami berada, apapun rencana kami, Engkau beserta dengan kami. Ini doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin.